Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lauren Marsani dengan NIM 094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah poster mengenai sirkulasi di Jalan Masjid Lama, Palembang, Sumatera Selatan, di mana Palembang dikenal sebagai pusat industri dan pusat perdagangan. Pada poster ini saya telah mencantumkan peta Provinsi Sumatera Selatan, di mana dapat terlihat Kecamatan Ilir Timur 1, itu yang bagian berwarna coklat muda, dan Jalan Masjid Lama terdapat di kiri bawah dari Kecamatan Ilir Timur 1. Nah, pada poster ini saya juga telah mencantumkan capture yang saya ambil dari Google Maps terkait dengan Jalan Masjid Lama, di mana Jalan Masjid Lama ini saya tandai dengan warna coklat, dan saya juga telah memberikan poin-poin untuk menunjukkan di mana sih tempat masalah ini terjadi. Nah, pada gambar pertama, terlihat terdapat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di median jalan. Kemudian yang kedua, median jalan di beberapa bagiannya itu tidak terawat sehingga ditumbuhi dengan rumput liar, dan juga pada gambar 3 sehingga berlubang dan tergenang dengan air ketika musim hujan. Pada gambar keempat, rambu lalu lintas yang terdapat di median jalan Masjid Lama itu dalam keadaan yang rusak dan tidak terawat sehingga bengkok. Nah, hal ini menyebabkan sirkulasi jalan di persimpangan Jalan Masjid Lama itu menjadi terganggu karena mobil, motor maupun kendaraan lainnya dapat bergerak secara bebas tanpa ada peraturan yang mengatur. Kemudian pada gambar kelima dapat terlihat banyak sekali beca yang dipangkalkan di bagian kanan dan kiri ruas jalan, di mana bagian kanan jalan merupakan median jalan. Nah, dengan adanya beca ini membuat sirkulasi jalan itu menjadi terhambat karena mempersempit jalan. Kemudian pada gambar ke-6, saya ini mengambil gambarnya di jalur Kulus Angkot. Namun dapat terlihat foto yang terambil itu terdapat motor, pekerja yang menggunakan troli untuk mengangkut barang, dan juga beca. Nah, hal ini disebabkan karena median jalan yang terdapat di Jalan Masjid Lama itu terlalu rendah, sehingga dapat dilewati dengan mudah oleh para pengendara hanya dengan sedikit tanjakan, lalu mereka bisa berpindah jalur. Nah, mereka ini berpindah jalur untuk mencegah terkena macet di salah satu jalur. Jadi, ketika di jalur kanan macet, mereka pindah ke kiri, dan ketika kiri yang macet, mereka pindah ke jalur kanan. Nah, kemudian pada gambar nomor 7, terdapat pedagang kaki lima yang bukan hanya berjualan, namun menjadikan teras toko sebagai tempat mereka untuk membuat tempat makan pinggiran. Nah, dari masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa masalah utama yang terdapat di Jalan Masjid Lama itu terkait dengan median jalannya. Adapun kondisi median jalan menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang pertama, median jalan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Namun pada kenyataannya, median jalan malah disalahgunakan oleh masyarakat untuk berjualan, meletakkan kendaraan, menaruh gerobak, dan lain sebagainya, sehingga kenyamanan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki, menjadi terganggu. Hak pejalan kaki untuk memanfaatkan median jalan sebagai tapak menunggu untuk menyeberang jalan menjadi terganggu. Yang kedua, median jalan ditempatkan tepat pada sumbu jalan. Yang ketiga, untuk median jalan jenis ditinggikan, tinggi median dari permukaan adalah 18-25 cm, di mana pada kenyataannya tinggi median jalan hanya 10 cm, dan itu pun tidak rata di sepanjang median. Ada median yang tinggi, ada median yang rendah, bahkan ada median yang rata dengan jalan. Yang keempat, rambu lalu lintas yang ada di median jalan harus dipasang pada jarak 0,3 meter, sedangkan pada kenyataannya rambu lalu lintas yang dipasang itu berjarak 0,25 meter dan dalam keadaan yang rusak. Yang kelima, lebar minimum median jalan untuk jalan kolektor itu adalah 1,7 meter, sedangkan pada kenyataannya lebar median jalan hanya 0,5 meter. Nah, meskipun banyak sekali kondisi faktual yang tidak sesuai dengan kondisi ideal, namun jalan Masjid Lama itu bisa dijadikan atau memiliki potensi yang besar untuk menjadikan jalan yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Baik itu berasal dari kebijakan pemerintah yang diperbarui, maupun yang ini lebih penting, kesadaran dari masyarakat yang beraktivitas di area tersebut sehari-harinya. Nah, dengan begitu, sirkulasi jalan yang sebelumnya kacau masih dapat diperbaiki, sehingga Jalan Masjid Lama menjadi jalan yang ideal yang menjamin keselamatan serta kenyamanan para penggunanya.
Nah, di sini saya juga memberikan solusi yang dapat dilakukan atau diterapkan pada jalan masjid lama. Yang pertama tentunya memperbaiki median jalan yang telah rusak. Yang kedua, memberi tiang pembatas di atas median jalan sehingga median jalan hanya dapat dimanfaatkan untuk para pejalan kaki, bukan untuk PKL, gerobak, beca, dan sebagainya. Yang kedua, pemerintah mengatur ketertiban pedagang kaki lima dengan menyediakan tempat khusus bagi PKL sesuai dengan perda. Dan yang terakhir tentunya memperbaiki rambu lalu lintas yang ada di Jalan Masjid Lama, sehingga rambu lalu lintas itu dapat ditaati dengan para pengguna jalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.